podcast for curious mind. Somehow lu perhatiin nih kalau semua ada video-video pariwisata, mereka yang jadi pesona-pesona paling di depan loh mereka. Eksotisnya kayak jualannya mereka, tapi mereka tuh digusur dari rumah. Iya lagi kayak, aku baru ngehal itu. Maksudnya kayak yang kalian pakai baju kayak kita aja lah. Nanti tapi kalau ada turis berlagak kayak suku kayak gitu aja. Itu sedih banget. Hai Zabianers, apa kabar? Akhirnya Fidel kembali di sini, tapi pastinya nggak sendirian karena ditemenin Eki Priagung. Kamu jadi itu ya, petitut handal ya? Iya, aku kalau misalkan ada yang lagi nggak bisa gitu, nah aku hadir di sini. Oh, gitu. Kalau suaranya jauh lebih pitchnya tinggi, berarti ada yang lagi cuti nih. Hai Kak Ika, aku nggak ngomong loh. Iya, gitu. Dan minggu ini berarti lu lagi ditinggal sendirian nih? Iya, aku sendiri. Sedih banget dia sih, sendiri. Ngerasa sepi nggak? Sepi banget. Tapi Kak Ika pernah nggak ngerasa lagi rame tapi sepi tiba-tiba? Wah sering kayak sekali itu kan perasaan Gen Z gitu ya. Nah yang itu dia. Introvert tapi mau nonton konser gitu ya, tapi bilang kayak pernah ngomong ke diri gue tuh gue introvert kan biasa introvert gak ngaku ya. Iya betul loh itu. Iya dia sering banget merasa sibuk sendiri di kepala, tapi sebenarnya hatinya sepi. Hatinya gitu. Kosong. Tapi itu sejalan loh Kak, karena katanya tuh 4 dari 10 orang yang ada di Jabodetabek itu kesepian. Wow, 4 dari 10 orang di Jabodetabek ya. Pantes banyak banget itu ya orang-orang yang di Jakarta kalau lu perhatiin banyak yang bikin podcast. Karena sebenarnya dia ngomong-ngomong sendiri itu karena jadi iya, biar ada yang keluar dari isi kepala dia. Sumpah dah. Kalau Kak Iki bikin podcast yang sebelah, alasannya itu juga nggak? Iya, biar ada teman ke Depok aja. Jadi gua nggak terlalu di kamar banget gitu. Oh jadi ternyata Kak Iki salah satu orang dari 4-10 ini. Iya, jadi kalau setiap gua ada 10 orang baris itu kayak 1, 2, 3, 4 kesepian nih orang. Oh berarti udah pasti ya. Iya, tapi karena ini gak sih, semua orang terkoneksi secara cepet gitu ya. Jadi ketika kita gak dapat atensi sedikit tuh udah langsung ngerasa sepi tau. Itu yang serem banget gitu. Iya sih. Zaman dulu tuh kita kalau kesepian ya udah, kita gak terlalu gimana banget. Kayak zaman dulu kalau yaudahlah anak gimana ya, istri gimana, ya udah karena kita gak bisa chat, gak bisa langsung hubungin orang-orang zaman dulu, ya udahlah kita face it, ya udah semoga dia baik-baik aja. Kalau sekarang tuh anak aman, kamu di mana yang gitu-gitu. Tapi kalau itu nggak dapat balasan atau bahkan nggak ada orangnya, terus kayak ada loh orang-orang yang sekarang ngobrol sama ChatGPT gitu kayak serius? ada. ChatGPT itu bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki, dia bisa role play. Itu bisa menemani kesepian gitu dong Kak? Iya, dan katanya ya bahaya kesepian ini setara sama kita ngerokok 15 batang sehari. Wow, 15 batang. Iya, kok maksudnya gini loh, orang kan berhenti ngerokok kan tujuannya biar sehat. Iya betul. Tapi gara-gara gak ngerokok jadi gak punya temen ngobrol, gak ke smoking area, terus dia akhirnya jadi kayak gue kalau semua lagi bingung kesepian ngapain ya gitu. Bacain botol sampah pas lagi BAB kan kayak semuanya udah kebaca gitu. Iya. Jadi kesepian lagi dong. Nah pas kesepian lagi, yaudah aku mending ngerokok aja dah. Karena nggak ngerokok setara dengan 15 batang. Bisa jadi mungkin sehari dia gak sampai 15 batang loh. Iya loh, bisa sehari cuma 2-3 batang gara-gara kesepian. Jadi dia akumulasinya banyak kan. Iya, kok gue udah sehat tapi gue udah gak ngerokok, tapi kok ternyata gue didiagnosa kanker paru-paru. Kenapa ya? 15 batang per hari. Ternyata gara-gara kurang ada yang ngechat. Asli sih Kak. Dan rata-rata tuh katanya dari 1226 responden yang diuji coba nih, itu tuh rata-rata perempuan kebanyakan. Oh, perempuan lah ngalamin kesepian. Karena kalau perempuan pengen didengar gak sih? Iya. Tapi anyway teman-teman, semua yang ngerasa kesepian gitu-gitu ya, lu harus segera reach out diri lu. Entah kalau lu butuh pendampingan sama psikolog, atau lu butuh teman terdekat ya, atau kalau teman terdekat gak bisa ya udah ke ahlinya aja. Karena kesepian tuh adalah awal dari depresi sih biasanya. Betul banget nih Sapieners. Anyway, kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Aku Fidel. Aku Eki Priagung. Oke. Kita tadi kan habis ngomongin tentang diri sendiri lah ya. Kayak kurang gimana gitu kalau kita nggak sadar tentang apa yang terjadi di sosial belakangan ini. Nah betul banget. Emang ada apa nih Kak Eki? Nah, lo tau gak sih lagi rame tagar All Eyes on Papua? Oh, kemarin kan sempet rame tuh yang All Eyes on Rafah kan. Betul. Sekarang rame lagi nih. Iya, dengan sindiran bahwa kalau kita peduli sama yang jauh, yang dekat-dekat gimana dong gitu. Nah, jadi ada namanya Pandu Tonoyo, 23 tahun. Dia menceritakan alasan dia ngebuat desain template ini gitu. Jadi dia terinspirasi dari All Eyes on Rafah gitu. Jadi All Eyes on Rafah
Mustafa ini kan udah rame banget kan. Nah gara-gara itu dia ngeliat kayak wah kok Papua nggak ada yang nyorotin nih gitu. Ya udahlah dia bikin template-nya. Ternyata udah banyak banget yang ikut make itu. Udah berapa jutaan orang lah, sejuta orang ada kayak. Itu sampai akhirnya Pandu juga buat jadi call to action untuk petisi di Change gitu. Jadi teman-teman yang belum ngisi petisi Sapieners langsung aja klik change.org ngisi petisi All Eyes on Papua. Boleh banget, itu harus banget diisi sih. Soalnya kan ini nyangkut pautnya soal ke Mahkamah Agung nih. Iya. Supaya nyabut izin wasitnya itu. Kok wasit? Izin kelapa sawit. Ya, kelapa sawit, nah kelapa bener, sawit, kelapa sawit. Ya kita sama-sama dua orang belibet ya. Iya, agak ribet ya. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa, maksud gue ngomongin hal ini tuh emang kadang-kadang bikin kita jadi harus lebih jelas gitu ngomongnya. Karena emang ngomongin pemerintah tuh bikin kita selalu belibet ya. Karena emang gak jelas pemerintah kita, men. Makin kesini makin kesana tau kan sekarang tuh. Iya bener kayak kok makin jauh banget ya dari nalar. Oke, biasanya mungkin gue setiap minggu tuh selalu nyari jokes ini tuh penalaran pemerintah tuh soal ini tuh mungkin gini kali ya. Tapi lama-kelamaan gue gak nemu jokes ya, cuma nyari ini makin gak jelas dah. Jadi ternyata si PT Sorong Agro Sawit Indo ini tuh pengen ngebabat 18.160 hektar hutan adat Moi Sigin. Nah, tau gak sih lo yang ada video viral gitu, ada orang Papua yang di depan mahkamah ya kan? Oh iya gue sempat lihat tuh. Yang katanya nggak punya duit, bela-belain datang ke situ. Ke Jakarta. Jakarta terus dia kayak protes sembari ngebawain ngelakuin aksi gitu ya. Aksi tertentu gitu-gitu. Total men pakai baju sukunya mereka gitu. Bukan baju sih, maksudnya kayak baju atribut adat ya. Atribut suku mereka gitu ya. Terus habis itu sepi banget, gak ada yang nanggepin. Makanya ini yang ngebuat orang-orang jadi harusnya lebih melek gak sih untuk ngelihat kasus yang ada di Indonesia sendiri gitu kan. Dan alasannya kan juga yang tadi aku sempat sebutin juga tuh, gara-gara masyarakat adat di sana tuh nolak banget kalau hutan adatnya dijadiin perkebunan sawit. Itu iyalah, gimana nggak nolak pasti ini rumah lo, terus tiba-tiba jadi keuntungan buat satu company tertentu dan abis itu lu nggak punya kepastian tinggal di mana. Ngomongin tanah adat tuh kan ngomongin tentang peradaban yang udah dibangun ratusan tahun gitu. Terus maksud gue ini tuh siapa yang tamu, siapa yang jadi tuan rumah sih gitu maksud gue. Jadi kalau lo peduli sama Palestina harusnya lo peduli sama isu Papua sih, karena ini ya mereka cuman kulitnya jauh lebih tan aja gitu. Iya kan. Secara konsep mereka punya rumah, mereka punya tanah, terus ada orang yang datang untuk ngambil, mau merebut. Iya. Terus kayak lo ngerasa gak sih kalau itu dibangun, men, manusia-manusia di dalam tuh gak jauh lebih penting daripada kelapa sawit. Kayak itu sedih banget sih. Kita lebih butuh minyak ya dibandingkan kalian tuh, kayak semacam itu gitu. Gue kayak gila sih orang-orang ini. Makanya kata pejuang lingkungan Hendry Kusworo menggugat pemerintah Provinsi Papua karena memberikan izin kelayakan lingkungan hidup kepada PT Indo Asian Lestari. Jadi yang ada beberapa banyak PT nih. Jadi kita tuh heran gitu. Jadi pemerintah pusatnya nggak turun tangan, pemerintah daerahnya juga udah ngasih izin gitu. Kayak dibilang PT Indo Asian Lestari ini udah dapat izin 36.000 lahan. Wow. 36.000 hektar lahan, kayak gila gak sih? Maksudnya kayak itu setengah dari luas Jakarta, men. Karena gini sih Kak, kalau tadi ngomongin tentang izin kelayakan lingkungan, berhubung aku sebagai sarjana tackling, asik udah bisa nyebut sarjana sekarang. AMDAL tuh gak segampang itu sebenarnya buat ngedapetinnya. Dan itu banyak banget prosesnya, harus dicek dulu kelayakannya, apakah tanah itu benar-benar bisa dijadikan, apakah dampak lingkungannya kayak gimana. Berarti kan kalau kayak gini ada permainan gak sih di dalamnya? Kita mah kayak ngerasa, hey kita tuh gak bodoh-bodoh banget loh Pak, Bu gitu. Jadi kalau semua masih gini nih, kayaknya untuk jadi pemerintah dan korupsi hari ini tuh bukan harus cerdik, tapi harus tahan malu aja. Karena kan kita tahu kalau hal ini tuh kayak ini tuh bisa dinalar orang gitu. Kalau lu lagi ngecekin AMDAL kan udah pasti ngecekin konsekuensi gitu kan. Iya, harusnya seperti itu. Berarti dia udah tahu kalau ini tuh akan sejauh apa dampaknya sama tanahnya. Betul, harusnya. Orang-orang yang bakal gusur gitu-gitu. Gila ya. Berarti sebenarnya tanah adat emang nggak punya sertifikat ya, karena mereka tinggal di situ bertahun-tahun. Itu tuh yang bahaya dari orang-orang yang, maksudnya gimana ya kita ngelindungin orang-orang suku-suku endemik ya, yang kayak orang udah di dalam situ. Mereka dari awal. Sebelum ada negara, kenegaraan ini, administrasi, mereka kayaknya nggak perlu bikin sertifikat tanah. Mereka udah tinggal di situ. Terus kayak cuman karena dia nggak punya pegangan hukum gitu, terus akhirnya tanah adat langsung digusur gitu aja. Anjir, gila banget ya. Kayak apa semua orang harus pakai baju-baju Uniqlo gitu ya, maksud lu gimana sih? Kan maksudnya kayak, tapi
somehow lu perhatiin nih kalau cuma ada video-video pariwisata, mereka yang jadi Iya loh. pesona-pesona Paling di depan loh mereka. eksotisnya kayak jualannya mereka, tapi mereka tuh digusur dari rumah. Ya lagi Kayak- aku baru ngehal itu. Maksudnya kayak yang kalian pakai baju kayak kita aja lah. Nanti tapi kalau ada turis berlagak kayak suku kayak gitu aja. Itu sedih banget, men. Iya loh, Kayak, tapi miris tau kan sebenarnya. be yourself kalau ada lagi tamu ya. Kalau nggak ada tamu, please ini buat minyak dulu aja. Kayak Waduh. gue mau lu tinggal di rumah KPR. Gue nggak mau ada rumah-rumah Honai. Gue nggak mau pakai koteka. Pakai celana dalam yang biasa aja, yang segitiga gitu. Jangan pakai yang gitu-gitu. Tapi kalau seumpama gue lagi mau bikin advertising buat Visit Indonesia, kalian nanti gue pakein ya gitu. Itu aja, being fake aja gitu. Kayak sedih banget sih. Sedih banget. Sedih banget sih Kak. Maksudnya kayak mungkin harusnya kan itu bisa dialihin ya, selain jadi kebun sawit mungkin jadi pemerataan daerah di sana. Karena kan di sana masih sulit banget untuk akses segala macam, itu Iya. masih susah. Kenapa malah dijadiin kebun sawit? Yang notabene-nya udah alamnya rusak, ekosistem di sana pun juga rusak. Terus kebun sawit kan juga menyebabkan emisi juga tuh. Betul, Kan makin bahaya. Betul. Emang berarti kan sadar bahwa demand dari minyak sawit ini jauh lebih penting daripada apapun, sehingga akhirnya orang-orang yang punya usaha di sini itu lebih dekat untuk bisa ngeaksesin apa yang mereka punya ya dengan dekat sama pemerintah. Apalagi kalau bukan kita tahu gitu, kalian ada main. Wah. Tapi maksud gue gitu ya, kayak apa ya harapan-harapan orang-orang dari suku-suku kayak gini kalau nggak kita yang peduli gitu loh. Kan mereka kan kayak nggak punya akses sosial media gitu. Makanya gila banget sih, gue bersyukur banget hari ini tuh salah satu dampak dari sosial media adalah kita bisa cepet bersuara gitu. Cuma ya gue selalu berpikir, ini Al-Ons Papua, Al-Ons Rafah nih seberapa dampak ya gitu buat itu. Karena kan kita udah bisa bersuara nih, suaranya udah ada, gaungannya udah ada, tapi mereka mau denger ya gitu. Nah itu dia sih, karena kita nggak tahu ya nanti keputusan MA akan seperti apa endingnya. Dan ini ada salah satu kata juga dari dosen dan peneliti sosial di ITB Bandung, dari Bapak Angga Diwartama. Dia tuh bilang kalau dia tuh pernah ngelakuin penelitian lah di sana, dan emang kebun sawit di Papua tuh emang cukup kompleks banget. Karena ya pembukaan lahan sawit yang tadi aku bilang nih, pasti kan masyarakat kehilangan sumber-sumber kehidupannya. Terus habis itu nggak cuman yang bernilai ekonomi juga nih, yang kayak produk hortikultura, tapi juga yang bisa menjamin ketahanan pangan lokal tuh, yang kayak akses air, sumber daya ikan, hewan buruan tuh ya juganya pasti bakal nggak ada kan Kak. Itu kan ya jatuhnya jadi ya buangan dari limbahnya kan, nggak cuman hortikulturanya doang yang kena, tapi betul. ya sekitarnya juga ya. Nah itu kan sebenarnya masyarakat emang ngedapetin uang nih dari perusahaan, tapi itu malah ngejadiin ketergantungan pada komoditas yang dibawa dari luar, kayak misalkan beras, minyak, mie. Akhirnya masyarakat jadi nggak mandiri sebenarnya. Akhirnya ya berdampak lah sama ketahanan pangannya mereka di sana. Nah lanjut lagi nih Kak Eki, ternyata belakangan ini tuh ada panduan penggunaan rekomendasi buku sastra yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, yang belakangan emang lagi rame diperbincangkan nih. Soalnya tuh gara-gara judul tuh mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Waduh, apa tuh judulnya? Ini dari punyanya Kemendikbud tapi tidak lolos. Nah nggak lolos sensor. Gimana tuh? Nah jadi sebenarnya awalnya itu Kemendikbud itu emang berencana nih untuk meluncurkan program sastra masuk ke kurikulum. Ya. Nah sastra itu masuk ke kurikulum merupakan bagian dari program Merdeka Belajar. Jadi rencananya tuh bakal dimulai dari tahun ajaran baru Juli 2024 nanti. Nah tapi banyak yang memberikan kritikan, ya gara-gara tadi itu tuh yang ada mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Apakah anak-anak yang mungkin di bawah umur ya usia sekolah dasar, sekolah menengah, emang mereka boleh ya untuk sebenarnya mendapatkan konten itu gitu? Ya jelas pasti semua ada takarannya lah, tapi buat sapieners yang dengerin terus emang judulnya apa gitu-gitu, kalian cari sendiri aja lah ya, biar nggak muncul lagi di sini ya. Betul. Tapi intinya dari Kemendikbud itu tuh ada hal-hal yang kayaknya ini nggak pantas buat bocil deh. Itu dia. Tapi kok bisa lolos ya gitu-gitu. Nah, jadi tuh kritikannya itu dari penulis dan kurator seni Nirwan Dewanto nih Kak. Nah, dia tuh ngirim surat terbuka kepada kurator atau penyusun buku panduan penggunaan rekomendasi buku sastra ini. Dia tuh bilang katanya buku ini tuh nggak memenuhi standar perbukuan manapun
bosan karena sajiannya buruk, terus penyuntingannya juga buruk, bahasanya buruk, isinya buruk, semuanya itu buruk menurut dia gitu. Ya lagi-lagi ini kan masalah kurasi orang di dalam ya, betul. Jadi kayaknya masalah dari kita tuh dari tadi ada sawi, terus ini gitu-gitu, selalu ada yang lolos padahal nggak layak gitu. Itu kenapa ya? Aku penasaran loh. Ya Allah, makanya kayak kadang-kadang gue pengen ngomong orang kita tuh bisa kerja nggak sih? Tapi abis itu apa nih? Sebenarnya emang buku sastra ini awalnya pengen dimasukin jadi kurikulum merdeka. Betul, ada panduannya. Baru banget. Dulu zamannya Kaiki ada nggak? Nggak ada sih, ada bahasa Indonesia doang. Iya, aku juga bahasa Indonesia buku sastra, doang. keren banget ya. Katanya tuh alasannya ya buat meningkatkan minat bacanya anak-anak nih, karena kan jatuhnya ke negara literasi ya, negara yang membaca. Biar seru, makanya dikasih hooknya yang menjurus biar anak-anak pengen baca. Mesum nih kayaknya seru nih gitu. Nggak gitu ya, nggak? Di AU kan juga ada begitu Kak soalnya. Makanya, tapi kayaknya ya kalau ngomongin sastra emang kadang-kadang pisau bermata dua sih. Yang jadi masalah tuh kan dia tujuannya untuk meningkatkan literasi orang Indonesia. Makanya cobalah untuk dikasih, ada loh karya tulis yang memang benar-benar seru banget untuk teman-teman ulik dan dalamin gitu. Tapi kan semua ada porsinya gitu ya. Nah, hal yang ini yang sebenarnya harusnya sastra penting gitu ya. Dan menurut gua orang-orang tuh harusnya emang dikasihnya tuh bukan kayak tembok-tembok gitu, tapi porsi dan pembekalan. Jadi kalau suatu hari dia baca hal yang ini kok kayak terlalu menjurus, dia udah punya bekalnya gitu. Nah, ini tuh kayak cuman jadi kayak kurikulum di Indonesia, lo sadar gak sih, kayak gue tuh baru sadar bahwa ternyata ilmu yang di SD, SMP itu tuh antara matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain tuh punya keterkaitan satu sama lain, ada connecting the dot. Tapi kita pas udah kuliah atau beres kuliah baru bisa, oh ini tuh ternyata ada nyambungnya ya gitu. Nah kayak pas lu ngasih sastra ini terus ada hal-hal yang tadi katanya menjurus dan lain-lain, lu tau gak sih itu ada pembekalan sebelumnya nggak, atau ada kayak pelajaran hal yang ini tuh bikin orang-orang jadi nggak salah kaprah untuk nanggepin ya. Bahkan kalau ternyata ini emang lebih parahnya nggak cocok buat sasarannya, ya balik lagi deh, pertanyakan lagi ini gimana yang nyusun sistemnya gitu-gitulah. Kalau kata penulis ada nggak yang nanggepin hal ini selain? Nah ada dong Kak, makanya nih kita bakalan ngobrol langsung soal polemik panduan penggunaan rekomendasi buku sastra ini bareng penulis Ayu Utami. Halo Kak Ayu Utami. Kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Nah kan panduan yang dibuat Kemendikbud Ristek ini kan dalam program sastra masuk kurikulum dianggap melanggar norma kesusilaan karena mengumbar kekerasan seksual, pornografi. Nah Kemendikbud sudah menarik panduannya dan akan mengeluarkan kembali revisinya sebelum tahun ajaran baru nanti. Nah buat Kayu Tami nanggapin isu ini kayak gimana? Jadi kita jangan terlalu simplistis melihat sesuatu. Yang penting kan sebetulnya memperkenalkan anak justru pada kalau nggak bisa baca, nggak bisa langsung ke bukunya ya pada zamannya. Sastra itu di zaman itu sebetulnya perannya apa? Misalnya biasanya saya menganjurkan nih, saya sendiri punya metode mengajar sastra ya untuk sekolah ya, namanya metode peta sastra. Di sini yang dipentingkan sebetulnya bukan karya sendiri, tapi bahwa semua karya itu bisa dinilai. Anak-anak diajar untuk menilai dengan paling tidak, dengan yang kalau paling gampang ya ada 3 pertanyaan untuk menilai sebuah karya. 1, apa konteks zamannya? Misalnya zaman Kartini lah, konteks zamannya apa sih? Oh, masih penjajahan. Apa bentuk yang dipakai? Pertanyaan kedua. Pada Kartini yang dia memakai surat menyurat. Terus pertanyaan ketiga, apa tawaran pemikirannya? Pada Kartini ya tawaran pemikirannya adalah emansipasi, baik emansipasi kaum bumi putra maupun emansipasi perempuan. Nah ini pertanyaan itu bisa dipakai untuk semua karya. Kamu suka karya siapa? Karya Pramudia, kamu bisa langsung nanya apa nggak konteks zamannya, bentuknya apa, dan tawaran pemikirannya apa. Semua karya itu bisa diterapkan pertanyaan ini. Nah ini justru pertanyaan yang penting untuk diajarkan kepada anak, sehingga nanti kalau dia milih sendiri buku yang mereka mau baca, dia bisa melakukan analisa dengan tiga pertanyaan bantu sederhana ini. Bisa diceritain lebih detail nggak nih Mbak soal metode pengajarannya itu apa aja? Sebetulnya kami mengembangkannya di komunitas Salihara dan kemarin juga ada dapat dana dari Indonesiana untuk memperkenalkan ini kepada guru-guru sastra, namanya peta sastra. Jadi di peta sastra itu sebetulnya kita melihat belantara sastra Indonesia ini dari sebagai belantara, dan kita pengen menjelajahinya berangkat dari satu jalur dulu. Nanti kalau jalur ini jalur yang diajarkan nanti, tapi ini tidak menutup bahwa nanti anak-anak setelah mengetahui jalur ini mereka bisa buka jalur sendiri ya. Jadi melihat sastra Indonesia sebagai suatu rimba raya. Nah jalur yang kita tawarkan di metode ini adalah jalur melihat sastra Indonesia sebagai bagian dari pemikiran kebangsaan, karena
memang bahasa Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari kesadaran kebangsaan dan keinginan merdeka. Ya, jadi nanti kita metode ini membantu, kalau metodenya lengkap kita memakai 11 kata kunci untuk memahami, dan kata kunci ini berhubungan juga dengan perkembangan pribadi anak. Jadi kira-kira memahami sastra Indonesia itu sejarahnya sama seperti memahami pertumbuhan kita sendiri. Misalnya anak kecil waktu masih kecil dia tidak diperlakukan sama dengan kakak-kakaknya, haknya berbeda. Nah, mereka ingin persamaan. Bangsa Indonesia juga begitu, ingin persamaan, ingin emansipasi. Jadi kata kunci pertama emansipasi. Terus bahan bacaannya adalah Kartini. Terus nanti mereka bertumbuh akan punya konflik, kata kunci konflik, ada bahan bacaannya apa. Terus nanti mereka mencari identitas. Indonesia juga mencari identitas, ada Sumpah Pemuda, bahan bacaannya Muhammad Yamin atau Tutan Takdir. Nah, kira-kira ini, jadi ada 11 kata kunci yang tidak hanya memaksa anak-anak memahami sastra Indonesia yang barangkali buat mereka tidak relevan atau belum relevan, tapi kata kunci ini relevan sama pertumbuhan pribadi mereka sendiri. Nah, kata kunci ini jadi bukan kategorisasi waktu ya, kan bukan periodisasi sastra, tapi lebih seperti membantu anak untuk melihat bahwa ada tema-tema di dalam kesusastraan, pertumbuhan kesusastraan Indonesia yang sebetulnya juga tema-tema dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terus setelah itu kita menawarkan 11 kata kunci dan misalnya rekomendasi bukunya. Nah, setelah itu mereka pilih sendiri buku mereka apa. Selama perjalanan mereka diajar tadi untuk menilai sebuah karya dengan 3 pertanyaan bantu yang sederhana itu. Nah, kalau mereka pilih bukunya sendiri, tanyakan juga. Nah, dengan demikian sastra itu mereka mengenal. Jadi kalau yang ada di buku panduannya kementerian ini yang saya lihat ya, itu kan buku-buku itu tidak dipetakan ya. Jadi anak-anak sebetulnya gini, yang paling penting adalah kemampuan anak memetakan. Tapi itu yang tidak diajarkan. Sastra ini kalau tidak dipetakan ya, itu orang bisa bingung atau ini apa ya? Misalnya baca Remi Silado gitu, puisi-puisi beling Remi Silado di zaman sekarang. Itu apa? Tapi kalau kita mengetahui konteks zamannya, apa yang dia kritik pada masanya, itu sangat berharga. Baca puisi-puisinya Afrizal Malna misalnya, pasti susah sekali buat anak-anak untuk memahami betul. Baca tulisannya Nirwan Dewanto, itu susah sekali memahaminya kalau kita tidak bisa memetakan dan kita tidak punya pengetahuan apapun mengenai bagaimana pemikiran itu berkembang di Indonesia. Oke, baik. Kalau untuk panduan rekomendasi buku sastra tuh mestinya seperti apa ya? Dan apa aja nih yang perlu diperhatikan? Sekolah itu memberikan petanya, ya, bukan memberikan rekomendasi buku bacaan yang sekarang apa. Karena itu anak-anak lebih tahu dari gurunya. Ya, jadi rekomendasi buku yang zaman sekarang ini yang beredar di toko-toko buku itu menurut saya sih, apalagi yang baru-baru gitu ya, itu anak sendiri milih. Tapi untuk bisa memilih dan menilai, dia harus tahu sejarahnya. Nah, yang diberikan di sekolah adalah sejarahnya tanpa harus terlalu sulit. Makanya kalau di metode saya tuh anak-anak belajar sejarah sastra, tapi mereka nggak harus baca semua buku. Misalnya ada 11 kata kunci ya dengan 11 rekomendasi buku. Mereka nggak usah baca 11-11-nya. Mereka baca satu buku aja, tapi kerja satu grup dengan 10 anak lain. Nah, habis itu mereka sharing. Jadi nggak terlalu, bebannya juga nggak terlalu berat buat anak. Jadi gini, kalau buku baru tuh akan bertambah terus. Itu bukan tugas sekolah, bukan tugas pemerintah ngerekomendasiin buku yang baru buat anak zaman sekarang. Itu sekali lagi datang dari satu sikap yang kacau. Itu yang jadi gini, data itu akan tumbuh terus. Yang kita perlu siapkan tuh software-nya. Bisa nggak software itu memproses data baru? Nah, begitu juga. Jadi yang diperlukan dibangun di sekolah itu membangun software. Tapi kan kita tahu AI juga makin canggih dengan data yang makin banyak. Karena itu ada seperangkat data dasar yang perlu diajarkan kepada anak-anak, yaitu beberapa buku dari masa lalu. Sebetulnya juga bukan, kalau kita misalnya saya akan menganjurkan baca katakanlah Khairil Anwar misalnya gitu ya. Tapi bukan berarti saya mengatakan Amir Hamzah nggak perlu dibaca. Kalau misalnya saya lebih memilih Khairil Anwar daripada Amir Hamzah, itu bukan karena Amir Hamzah tuh lebih jelek, enggak. Karena Khairil lebih mudah aja, lebih ikonik. Jadi kita mengajarkan sesuatu dari yang paling ikonik aja, bukan yang paling bagus. Tapi kalau misalnya Khairil yang paling ikonik, paling banyak diomongin, paling banyak kontroversinya misalnya gitu ya, masuknya dari situ. Syukur-syukur kan dari Khairil anak-anak memahami Amir Hamzah. Tapi kalau semuanya mau dikasihin ke anak, ya muntah lah itu, mereka kasihan. Emangnya nggak ada PR lain selain sastra. Bayangkan sebuah petirahan angker.
hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan. Sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Nah, tadi kita udah ngomongin pemerintah nih. Kita sekarang ngomongin hal yang lebih penting buat diri kita sendiri, yaitu nyari kerja. Nah itu polemik semua anak muda zaman sekarang. Iya, nyari kerja nih sekarang lagi susah-susahnya banget ya. Jadi sulit banget karena Gen Z itu sudah datang bersama lifestyle-nya ya, banyak banget. Biaya hidup lebih tinggi daripada pemasukan. Pemasukan gitu. Aduh, konser ini belum. Banyak banget bucket list yang gak bisa kecentang. Betul. Sedangkan yang utama yaitu mendapatkan pekerjaan juga belum tercentang. Jadi makanya utangnya banyak, Kak. Pinjolnya kan gede. Wow, iya Nah, juga itu. ya. Jadi selalu ada solusi di setiap generasi. Lifestyle yang tinggi dibarengi dengan banyaknya pinjol-pinjol yang beredar di HP-mu. Waduh, Jadi ada survei dari Bank BI nih. Bank BI dong berarti. Bang B. Bank B ya. Bank Indonesia menunjukkan bahwa ekspektasi atau ketersediaan lapangan kerja dalam waktu 6 bulan ke depan mengalami penurunan nih. Kita nih gila ya. Terus kayak di Jepang itu yang nurun tuh tingkat kelahiran. Tapi lapangan kerja bejibun. Jadi mending mana menurut lo? Mending tingkat kelahirannya rendah tapi lapangan kerjanya tinggi, atau tingkat kelahirannya tinggi berarti banyak tenaga kerja ya kan, banyak orang baru tapi itunya rendah tenaga kerja lapangan kerjanya. Lapangan kerjanya rendah. Kalau aku kayak yang pertama, karena nanti aku bisa pindah ke negara itu. Oh iya benar sih. Tapi berhubung kita realistis ya, kita ada di negara yang lapangan yang kerja dikit tapi tingkat lahirnya banyak, boleh siapapun yang memberikan aku jaminan bisa mendapatkan pekerjaan keluar. Iya, jadi masalah orang Jepang itu jodoh ya. Jadi masalah orang kita tuh rezeki. Iya, bener lagi. Kayaknya kalau semua lu punya rezeki yang banyak, lu bisa membeli jodoh ya. Karena di sana prostitusi legal. Betul, lebih mudah. Tapi aku penasaran, kalau prostitusinya legal, kenapa tingkat kelahirannya rendah? Iya iyalah, karena kan dia jadi punya pilihan lain untuk cari hal yang buat mereka bahagia. Tapi kan maksudnya itu bisa kayak sorry to say kayak kebobolan gitu. Nah itu kan akan melahirkan anak lagi. Oh iya kan, mereka kan pengamanannya pasti kuat ya. diindustrikan dengan sangat baik sih gitu. Jadi Berbeda di sini. mereka kan lapangan kerjanya lebih apik ya, termasuk hal semacam itu gitu. Jadi itulah bedanya kalau orang telaten sama orang yang gotong royong tapi banyak kecolongannya. Kita itu mereka cocok emang dikasih tsunami, karena kalau kita dikasih tsunami jalanan nggak akan bener-bener dalam waktu sehari kan. Betul. Mereka langsung bener. Nah kita aja lapangan pekerjaan yang katanya udah dijanjikan pas di pemilu itu belum tahu nih nanti gimana hasilnya, karena mau apapun itu yang namanya janji-janji itu kan jualan ya gitu. Jadi ya ujung-ujungnya balik lagi ke quotes, siapapun presidennya cari kerja sendiri aja. Kecuali punya orang dalam jadi bisa dibantu ya gitu. Tapi maksud gue gimana ya, ini kan kayak tadi kita udah bilang bahwa 6 bulan ke depan ini lapangan kerja bakal nurun. Bayangin 6 bulan ke depan tuh berarti kayak serem banget ya sih ini. Apa ya, ada gak sih makanan buat tahan orang bisa gak makan 6 bulan gitu, kayak semacam suplemen gitu, Kayak satu pil gitu ya. Iya, satu pil. Tahan. Harusnya pemerintah juga nyediain itu sih. Jadi kalau gak bisa nyediain lapangan pekerjaan, bikin satu kayak formula gitu ya dari anak-anak farmasi. Selain gitu. obat mah gitu ya. Iya, jadi bisa minum satu pil itu tahan 6 bulan makan, baru bisa cari kerja lagi. Kayak kalau kayak gitu kebanyakan dipakai sama anak kos kuliahan deh, Kak. Iya juga sih. Dibanding yang itu yang belum dapat kerja gitu. Tapi apa yang terjadi di 6 bulan ke depan ya? Kenapa prediksinya kayak gitu ya? Nah itu aku penasaran. Apa mungkin emang sepanjang tahun 2024 ini karena polemiknya lagi banyak nih. Jadi ya. Iya benar juga sih. Lagi tahun politik kan kita. Politik yang panas ya gitu-gitu. Tapi jujur aku jadi menunggu sih, apakah benar kira-kira di beberapa tahun ke depan katanya lapangan kerja akan jadi makin banyak. Jangan terlalu berharap sih. Iya Fidel. sih. Aku mau ngasih tahu hidup tuh emang lebih bagus dijalanin aja, nggak usah terlalu banyak berharap sih. Tapi itu aku baca katanya kan bakalan ada lapangan kerja banyak itu di tahun 2030. Yang artinya kan umur kita udah makin dewasa ya, semakin tua dan semakin bertambah. Iya. Kenapa 2030? Ada apa di 2030? Nah itu aku gak ngerti. Terus aku jadi mikir,
kalau umur di 2030 kan umur kita udah 30 dan gua paham. sedangkan batas masuk kerja umurnya 28 kan. Enggak Fidel. Jadi maksudnya banyak yang mati sebelum itu. Jadi akhirnya banyak yang kosong. Banyak kosong. Banyak ini open position. Jadi banyak ini ya di hiring gitu. Wah sedih banget ya. Kenapa ya teman-teman kantor gue udah nggak bisa gue kasih Jeko, cuman gue kasih kembang 7 rupa buat gue sekar doang aja deh, sedih gitu. Ada temen lu nggak yang bisa ngisi samping meja gue gitu? Pada banyak yang meninggal gitu karena kelaparan atau sakit atau apa. Jadi emang sengaja BPJS tuh dibikin turun kualitasnya. Terus habis itu makanan dibikin mahal semua. Jadi semua itu dibikin 360 buat kita tuh bisa survive di Indonesia. Jadi orang-orang yang nanti bertahan di 2030 adalah orang-orang yang kuat. Jadi orang-orang yang belum dapat pekerjaan dapat di pekerjaan. Wah, yang jadi kena jadinya generasi kita gak sih Kak? Iya sih. Kan kita miris banget sih, udah jadi pengangguran paling banyak, nyari kerja susah. Iya, aduh gila ya jadi Gen Z ya. Susah loh. Tapi nggak apa-apa sih. Setidaknya kalau seumpama Gen Z misal agak kelaparan gitu ya, masih bisa punya kuota, kayaknya masih bisa liatin orang mukbang gitu. Jadi makan yang ada sambil makan mukbang, rasa-rasanya gitu. Temen gue pernah kayak gitu. Jadi makan sederhana banget, tapi dia kayak biar ngerasa mewah dia makan di mukbang gitu. Isi mukbangnya mukbang apa tuh? Jadi dia sendoknya tuh nggak dilihat, jadi yang dilihat layarnya. Jadi yang penting dia kunyah aja. Berarti gitu. semua itu tergantung mindset dong. Betul. Jadi kalau mindset kita lagi makan steak, tapi sebenarnya kita cuma makan nasi sama garam. Iya. Rasanya berubah tuh jadi steak bisa tuh. Bisa jadi. Karena kan ada orang katanya meninggal di freezer kan kekunci, padahal dia ngerasa kedinginan, padahal freezernya nggak pernah kecolok. Nggak pernah kekunci ya. Jadi ya nggak pernah nyala listriknya. Jadi kayak kok bisa gitu. Berarti emang semua tergantung mindset ya teman-teman. Betul. Bisa jadi gitu. Makanya kayak ini serem banget sih kalau dibilang kayak ada penurunan kerja dari 131.000 orang di November, orang-orang yang dapat kerja sekarang tuh cuma 129.000. Jadi ternyata 6 bulan tadi itu tuh dari indeks yang menurun gitu. Oh, oke. Gitu. Ya, kita lihat lagi aja ya. Seberapa banyak konten kreator baru ya, orang-orang yang cerita, ya cari kerja sulit, akhirnya saya memilih untuk bikin TikTok gitu. Ya, thanks Cina ya. Affiliate sekarang semakin berkembang ya jadinya ya. Produk-produk. Semua orang tuh bakal, Kak dibeli dulu Kak, nomor 3 ya. Oke, kita lihat di etalase ya Kak. Oke, kita tunggu. Bisa langsung check out aja hari ini Kak, langsung ya. Ada diskon ya. Pokoknya modal hari ini buat kerja tuh kalau lu nggak bisa dapat kerja di mana-mana, lu punya HP, kamera lu agak jernih, beli ring light sama bisa ngomong cepat. Oh iya benar. Yang biasanya yang jualan kan kayak gitu ya. Cepet, ya. Diskonnya cuma 3 detik gitu kan, 5 detik. Ngomongnya kayak, ya oke boleh. Oh Kak siapa ini? Oh Kak Rani. Halo Kak, langsung aja di check out. Wah cepet banget dia ngomong ya. Ada nggak ya nanti yang kayak gue sebelum jadi rapper dulunya adalah penjual affiliate gue suka live di TikTok gitu. Dulunya itu ternyata rapper hebat gitu. Gue nunggu itu cerita-cerita seperti itu. Nah terus ada juga nih Kak, dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Kamdani. Dia tuh bilang katanya masih ada ketimpangan antara arus investasi yang mayoritas tuh padat modal dan kebutuhan pasar tenaga kerja di Indonesia masih didominasi mencari kerja yang berketerampilan rendah, katanya gitu. Jadi emang artinya tuh negara kita sendiri tuh belum mempersiapkan fresh graduate supaya jadi lebih baik, atau mungkin yang dia baru lulus sekolah bisa langsung kerja. Pantesan banyak banget ini ya quotes-quotes kayak gini, apapun yang terjadi jangan sampai jual diri kayak. Itu kayak gitu-gitu. Karena kalau semua konsepnya fresh graduate ya makin gak punya pengalaman, kalau jual diri makin tinggi sih value-nya. Iya betul ya. Ya makanya banyak orang-orang yang tergoda untuk kesana, tapi jangan ya guys kalau bisa. Iya tolong jangan. Iya makanya aneh gak sih kita udah bayar kuliah mahal-mahal, apalagi sekarang kuliah disarankan pakai pinjol, tapi ternyata kurikulum itu gak mendukung kita untuk jadi kualitas tenaga kerja yang bagus untuk diserap sama lapangan pekerjaan. Aneh banget sih itu. Makanya ya wajar kalau misalkan emang jumlah pengangguran kemarin tuh yang kita bahas di minggu lalu kayak sampai 10 juta ya, itu ya wajar banget sih Kak kalau misalkan emang begitu ya, betul, gitu. Betul. Gila sih kayaknya. Apa ya, orang-orang ini nanti kuliah kayak cuma buat kedokteran gitu yang nggak boleh emang harus kuliah gitu loh. Kayak teman-teman gue yang di agensi copywriter atau apa. Lu apa? Ilkom gue Ilkom. Gue sih nggak kuliah sih gitu, kayak ada yang kayak gitu. Jadi ada beberapa profesi yang dimana kayaknya jurusan itu bisa dikejar di YouTube gitu. Karena takutnya kayak gini kan, gue jadi fresh graduate ya gimana nih gitu-gitu, jadi sulit banget gitu. Terus kampus-kampus nanti gimana ngiklannya ya, karena kalau udah mulai sepi gitu. Udah mulai makin sepi, nanti jangan-jangan angka kelahiran juga makin sepi lagi, makin turun. Kayaknya sih enggak sih, menurut gue orang kalau makin norak ya makin itu kebahagiaannya di nikah. Karena ketika pikiran kita masih sempit, akhirnya jalan-jalan kebahagiaan tuh ya cuman ngikut arus sosial. Iya, kayak kan gitu kan siklusnya, negara jadi maju, abis itu kelahiran makin
semakin menurun gitu. Di Afrika beda ya, Afrika karena emang punah ya mereka masih beda gitu. Tapi kalau di kayak Jepang, Eropa kan mereka karena maju. Jadi Indonesia menurut gue sih bakal tetap banyak orang sih. Iya sih untuk saat ini ya, untuk nggak tahu berapa ratus tahun ke depan. Iya, lo tau gak sih ini dampak dari yang kita lihat tadi kan kita masih ngomongnya masih santai ya. Orang yang dapat kerja, dampak terbesar itu lo lihat video viral yang ibu sama anaknya. Lo tau gak sih? Iya, itu miris gitu, banget Kak. Itu karena duit 15 juta, akar dari segala permasalahan itu adalah duit gitu. Lu gak punya pekerjaan dan lain-lain. Dan akhirnya lu bayangin, ini insight-nya. Orang yang sadar dia miskin, gak punya duit, bahkan sampai bikin kayak gitu, kan yang jadi masalah dia punya anak. Iya betul. Berarti kan dia gak punya nalar bahwa kalau sama lu sulit cari kerja, jangan punya anak. Dia suaminya pengamen BTW. Wah, Makanya menurut gue setiap orang miskin tuh emang harus dikasih kondom sih. Untuk ini ya, supaya lebih aman, terjaga dan tidak. Lu tau gak sih kenapa kalau lu beli alat kontrasepsi, kenapa ditaruhnya dekat Kinder Joy? Aku mulai nyambung dikit emang supaya mengingatkan ya. Iya, jadi itu reminder kalau lu nggak siap, lu nggak mau beli kondom ya lu harus siap beli Kinder Joy. Kinder Joy mahal lagi. Iya makanya Kinder Joy mahal lagi, jadi harus kaya gitu. Betul. Gitu kali ya. Oke, mungkin itu dulu pekan ini. Aku Fidel dan aku Eki Pragung. Sampai jumpa. Bye. Bye.